Pria ini adalah presiden perusahaan. Ketika dia membungkuk untuk mengambil permen, seorang gadis kecil menghampiri. "Paman, permen coklat ini milikku." "Hei gadis," ketua menyela sekretaris. Ketika dia melihat gadis ini, dia merasakan perasaan familiar. "Paman, kalau mau permen coklat beli sendiri. Tolong kembalikan permen itu padaku." Sebenarnya, permen coklat itu milik presiden. Dia baru saja menjatuhkannya, tapi dia tidak menyalahkannya. Ia berbicara dengannya, karena dia tahu ia sangat menyukai permen coklat. "Berikan seluruh kotak kepadanya. Aku tidak bisa menerimanya. Ibu melarangku menerima barang orang lain. Tapi karena kamu tampan, aku menerimanya." Ketua merasa sangat tertarik dengan gadis ini. Sekretaris terlihat sangat bingung. Ketua tidak pernah menyukai anak-anak. "Paman, apakah kamu sudah menikah?" Sebelum presiden sempat menjawab, gadis kecil itu mengeluarkan foto ibunya. Ibunya adalah gadis yang sangat cantik. "Apakah kamu ingin menikah dengan ibuku?" "Ibuku berumur 23 tahun. Namun, presiden tidak mempedulikan ibu gadis itu. Ia menyuruhnya untuk tidak berlarian. Pada saat ini, ibu gadis itu tiba-tiba berlari. Ia melihat ke belakang pria di depannya. Gadis itu sangat terkejut. Dia pernah melihat orang ini sebelumnya. "Bukankah ibu menyuruhmu untuk tidak pergi? Tahukah kamu, betapa khawatirnya aku? Jangan lakukan itu lagi." "Ibu, aku baru saja bertemu pria tampan. Dia bahkan memberiku permen coklat. Aku ingin membawanya pulang, agar kita bisa memakannya bersama." "Kotak coklat ini miliknya bukan? Dia tahu aku sangat suka makan coklat. Dia memberikannya padaku." "Ada banyak pedagang manusia di sekitar sini. Ingatlah untuk berhati-hati, mengerti?" "Sudah hampir waktunya wawancara. Silakan duduk di sini. Duduk saja di sini dan tunggu. Aku akan menyelesaikan wawancara lalu kembali." "Baik, aku akan duduk di sini sampai ibu kembali." "Bagus." Karena terburu-buru untuk menghadiri wawancara, gadis itu menabrak ketua di dalam lift. Untungnya ketua menahan tubuh gadis itu. Gadis itu segera meminta maaf padanya. Ia ingin pergi, tapi rambutnya secar tersangkut di jam ketua. Tidak ada jalan lain. Dia harus meminta bantuan ketua. Namun, ketika keduanya berdiri bersama, gadis itu merasa pria di depannya sangat familiar. Ternyata 6 tahun lalu, gadis itu mengetahui suaminya berkencan dengan sahabatnya. Suami itu bukan saja tidak baik, dia memukul dan mendorongnya. Karena sedih, gadis itu banyak meminum air. Saat pusing, dia salah masuk ke ruangan ketua. Setelah itu, keduanya bersenang-senang. Saat ini gadis itu sedang hamil. 10 bulan kemudian, ia melahirkan seorang anak. Namun, sebelum ia sempat melihat bayinya, ia diplot oleh tunangan ketua. Ia ingin mengambil anaknya. Ia ingin menggunakan anak ini untuk menikahi ketua. Gadis itu memohon kepada lelaki ini. Tetapi kekuatannya begitu besar, dia harus menerima kehilangan anak ini. Sesaat kemudian, dokter menemukan masih ada bayi yang belum lahir. Begitu dokter mendorongnya ke ruang operasi, presiden lewat sambil menggendong bayinya. Selama 6 tahun terakhir, gadis itu membesarkan bayinya sendirian. Hari ini dia pergi untuk wawancara, tapi tidak sengaja bertemu dengan presiden. "Terima kasih, dia sangat tampan." "Hei gadis, bukankah kamu sedang terburu-buru? Silakan lakukan pekerjaanmu." Dia masih berdiri memandanginya. "Apa yang sedang kamu lakukan? Silakan. Kamu pikir kamu siapa? Memang benar ada banyak hal." Mungkin dia mengira aku sengaja mendekatinya. Harap segera memberitahu semua orang. Wawancara hari ini akan dipandu olehku. Hari ini presiden akan datang untuk wawancara. Aku dengar, dia punya anak tetapi tidak punya istri. Apa gunanya presiden datang ke wawancara kecil? Mungkin ketua ini sama seperti ketua lainnya. Ia botak, perut buncit. Silakan undang Lem Triovi. Kali ini tidak berhasil. Mungkinkah dia ketua? Aku melihat di atas. Akmu lulus dari Universitas Tianjin bukan? Sebenarnya ada sedikit kejadian. Aku masih belum menerima ijazahku. Jadi, Akmu berbohong kepada kami. Maaf Pak Sang, ini semua salahku.